Jadi sunnah itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam ilmu fikih, sunnah itu artinya dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu versi ilmu fikih. Kalau mengkaji ilmu akhlak, kita kaji ilmu tasawuf, maka makna sunnah itu berbeda dia. Apa sunnah itu? Kalau dilakukan berpahala dan beruntung, kalau ditinggalkan rugi. Kita ini karena selalu menggunakan kalau ditinggalkan tidak apa-apa gitu loh. Lambat laun tidak pernah kita lakukan sunnah itu, karena dengan dalil tidak apa-apa. Kalau masuk ilmu hadis, sunnah itu beda lagi pahamnya. Apa sunnah itu? Segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi, ucapan, perbuatan, ketetapan, kebiasaan Nabi, sunnah Nabi namanya. Nah, jadi kalau ada Nabi, orang menyebut ini sunnah Nabi, nah, berarti maksudnya itu kebiasaan Nabi, kesukaan Nabi. Nabi biasa salat rawatib, itu sunnah Nabi. Makanya nanti ada yang menyebut sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau kita dengar ini aneh pula, ada pula sunnah yang wajib. Maksudnya kebiasaan Nabi tapi menjadi wajib hukumnya. Apa contohnya? Banyak kalau kita mengkaji sunnah Nabi ini Bapak Ibu sekalian. Di antara sunnah Nabi, beliau biasa menghadiri undangan. Apa hukum menghadiri undangan? Wajib, itu sunnah yang wajib. Contohnya, beliau biasa kalau sampai buang air kecil pun, sampai istinja pun diajarkan Nabi sunnah-sunnahnya. Orang kalau buang air kecil itu diajarkan Nabi dalam riwayat lain duduk, tidak boleh menghadap kiblat, menggunakan air. Kalau tidak ada air boleh dengan sesuatu yang kesat. Apa yang kesat itu Pak? Boleh dengan tisu, batu, ataupun daun. Kalau dengan batu, tisu, daun, maka gunakan 3 sisi yang berbeda, atau gunakan 3 helai tisu, 3 helai daun, 3 batu. Nah, itu cara istinja. Diajarkan Nabi sampai bab itu. Nah, kalau kita biasanya kalau di rumah pakai air, tapi kalau di jalan, nah, apalagi bapak-bapak naik sepeda motor di jalan, sesak buang air kecil. Nah, singgah di tepi jalan segitu. Pergi dia ke bawah pohon buang air kecil di sana. Istinjanya pakai apa? Pakai daun. Boleh tidak? Boleh. Kata Nabi boleh. Tapi ya, jangan ambil daun tuh. Tengok-tengok dulu. Tak ada boleh kudu pula situ. Main gosok-gosok. Bapak nanti istinjanya betul, bengkak sudah tuh. Nah, itu masalah sudah tuh. Maka tengok-tengok sunnah Nabi itu, tidak ada sunnah Nabi itu yang salah. Cuma kita itu menerapkannya kadang tak betul. Maka ditengok-tengok Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satupun kebiasaan Nabi itu yang salah. Tapi ada kadang kesukaan Nabi, tapi dianggap orang salah. Apa contohnya Pak? Makan daging kambing. Kambing itu dalam banyak riwayat makanan favorit Nabi. Oleh kita, kambing sering dikambing hitamkan. Asal sakit naik darah bapak tuh kambing yang salah. Kolesterol bapak tuh kambing juga masalahnya. Apapun sakit bapak tuh sumber masalahnya kambing. Kasihan loh karena kambing nih Pak. Nah, apa salahnya? Padahal makanan kesukaan Nabi, bapak baca dalam riwayat, kambing makanan kesukaan baginda Rasulullah SAW. Padahal para peneliti menyebut kambing itu tidak bikin naik darah. Justru tempe katanya yang bisa bikin naik darah cepat. Cobalah ibu bikin acara besok di rumah, bapak bikin acara kondangan Pak. Siapkan 2 meja prasmanan, 1 di luar, 1 di dalam. Yang di dalam semuanya buat menu kambing semua. Gulai kambing, sate kambing, kalio kambing, dendeng kambing semua. Yang di luar buat tempe semua, goreng tempe, gulai tempe, pokoknya tempe-tempe aja lah. Ah, kata bapak nanti yang nak ke dalam silakan bapak-bapak di dalam, ibu-ibu di luar ya. Atau ibu-ibu makan dalam, bapak-bapak luar. Pas ibu tuh ngambil di dalam dapat dia kambing semua, bapak-bapak tempe. Ibu tuh sudah dapat piring makan, berarti luar ya. Ketengok sama bapak, kambing lauk kawan di dalam. Bapak tuh dapat tempe. Selesai acara kondangan, kira-kira siapa yang naik darah? Yang makan tempe atau yang makan kambing? Yakin bapak yang makan kambing tadi naik darah? Pasti yang makan tempe itu naik darah. Ternyata tempe bisa menyebabkan darah kita naik cepat. Nah, maka itu sering-sering makan kambing Pak. Jangan makan
tempe. Maka ibu yang biasa makan tempe hati-hati lah, cek-ceknya lah kolesterol kan, tensi cepat naik. Bukan kambingnya sebenarnya yang jadi masalah, bumbunya. Kita ini kalau makan bikin daging kambing itu olahannya banyak sekali, bumbu itu segala macam. Nabi Muhammad SAW ketika Idul Adha, beliau sunnahnya tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Kapan beliau makan? Pulang sholat Id, beliau pulang dipotongnya kambing sebagai kurban. Setelah dipotong, dia ambil bagian yang paling cepat, bagian hati dia potong, dia bakar. Itulah yang beliau makan setelah sholat Idul Adha. Itu jadi sunnah Nabi, makan setelah sholat Id dengan daging kurban kita. Cuman sunnah itu payah kita bikin, karena Nabi pulang potong kurban, ambilnya cepat, bakar, selesai. Kita nunggu daging kurban kita jam 3 nanti baru dapat, karena motongnya baru jam 9, dibagikan jam 2. Kalau diambil bapak tuh dicuci, dipanggangnya jam 3 makan tuh. Kalau direndam ibu jam 5 nanti baru mulai. Paling cepat nanti jam 5 dekat maghrib baru masak rendang. Nah, disitulah letak banyaknya bumbu segala macam. Itu yang bikin kolesterol naik juga. Jadi tidak ada satupun sunnah Nabi itu yang salah. Nah, maka ini termasuk sholat-sholat rawatib yang dilakukan Nabi, ini juga sunnah. Walaupun sunnah tadi jangan dipahami dengan fikih lah, pahamilah dengan tasawuf. Kalau ditinggalkan rugi Bapak Ibu sekalian. Kita ada kesempatan pekerjaan, umpamanya gaji Bapak 4 juta, atau bos kalau mau tambahan lembur, tak pernah kerjaan ini dapat gaji tambahan. Andai itu pekerjaan menghasilkan duit, pasti mau kita. Tapi karena dalam bentuk sunnah amalan jarang kita lakukan. Padahal ini merupakan hal yang rugi kalau kita tinggalkan.